Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Seperti biasa pukul 18, artinya waktunya kami berdua menemani Anda di Apa Kabar Indonesia Malam. Malam hari ini kami akan ajak Anda untuk bisa memprediksi, melihat hitung-hitungan di atas kertas siapa saja kira-kira kandidat kuat yang bisa meramaikan bursa pilkada yang akan berlangsung November mendatang, tepatnya di Provinsi Jawa Timur. Kofifa Indar Parawansa memang sudah menyatakan bahwa insya Allah akan maju kembali mencalonkan diri dan didampingi juga oleh Emil Dardak. Lalu bagaimana dengan peta kekuatan para partai-partai pendukung? Kita akan bahas bersama saya Putri Viola. Dan bersama saya Ken Ana di Apa Kabar Indonesia Malam. Kalau tadi sudah membahas mengenai persiapan pilkada khususnya di DKI Jakarta, lalu bagaimana persiapan jelang memasuki bulan suci Ramadan, termasuk juga bagaimana kondisi di Gaza menghadapi masuknya bulan suci Ramadan pada tahun ini. Selengkapnya di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, kita buka jumpa kita dengan melihat kabar mengenai Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang tiba di Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma Jakarta usai menghadiri KTT khusus ASEAN Australia di Melbourne, Australia. Presiden Jokowi melakukan pertemuan bilateral di Melbourne, Australia selama 3 hari, didampingi Mensesnek Pratikno dan juga Menteru Menteri PUPR Basuki Hadimulyono. Dalam acara kenegaraan tersebut, Presiden Jokowi melakukan pertemuan bilateral dengan 3 Perdana Menteri yaitu PM Kamboja, Hun Manet, PM Selandia Baru, Christopher Luxon, dan juga PM Australia, Anthony Albanese. Dalam KTT ASEAN Australia, Jokowi menekankan pentingnya kerjasama antara ASEAN dan Australia. ASEAN dan Australia berbagi tanggung jawab bersama untuk menjaga stabilitas, perdamaian, dan kemakmuran di kawasan tersebut. Presiden Jokowi memprediksi ASEAN akan menjadi kekuatan ekonomi global dan menduduki peringkat keempat dunia pada 2040 mendatang. Penyidik KPK menggeledah rumah pengusaha Hanan Supangkat di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Ya, penggeledahan terkait pengusutan kasus pencucian uang yang melibatkan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Rombongan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumah pengusaha Hanan Supangkat di Taman Kebon Jeruk, Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat pada Rabu malam. Penyidik datang dengan membawa koper dan mesin penghitung uang. Polisi melakukan pengawalan ketat selama penyidik KPK melakukan penggeledahan. Penyidik selesai menggeledah rumah Hanan Supangkat pada Kamis pagi sekitar pukul 4:30 dengan membawa 4 koper yang sudah disegel KPK dan kotak plastik. Penyidik juga memasukkan alat penghitung uang ke dalam bagasi mobil. Pengusaha Hanan Supangkat pada 1 Maret lalu diperiksa sebagai saksi kasus tindak pidana pencucian uang yang menjerat mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Penyidik mendalami komunikasi antara Hanan dan Syahrul Yassin Limpo. Hingga hari ini pemirsa, sistem rekapitulasi Sirekap Komisi Pemilihan Umum KPU hanya menampilkan formulir C1. Sementara data angka maupun infografik atau diagram perolehan suara Pilpres dan Legislatif tidak lagi dimuat dalam halaman Sirekap. Keputusan KPU ini berujung dari banyaknya protes seputar penghitungan suara yang ditampilkan Sirekap berbeda dengan formulir hasil C Plano atau catatan hasil penghitungan suara pemilu. Lantas, bagaimana kemudian hasil dari penghitungan ini atau rekapitulasi ini? Kami akan terus kabarkan kepada Anda.
Kericuhan mewarnai proses rekapitulasi surat suara di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Baku hantam pun nyaris terjadi. Ya, peserta rapat bahkan merusak meja yang ada di ruangan. Awalnya kericuhan masih adu mulut antar peserta rapat. Namun beberapa saat kemudian situasi memanas hingga nyaris terjadi baku hantam karena perkataan kasar dari salah satu peserta rapat. Tak sampai di situ, peserta yang terpancing emosi merusak meja rapat yang ada di ruangan. Keributan yang baru saja mereda setelah petugas keamanan melerai kembali memanas ketika rapat akan kembali digelar. Keributan ini dipicu salah satu saksi partai politik memprotes hasil rekapitulasi DPRD yang sedang dibacakan petugas. Sejumlah saksi menduga adanya kecurangan penggelembungan suara yang menguntungkan salah satu caleg. Kericuan pun berkembang di luar kantor Kepala Desa Danau Indah, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Petugas berusaha meredam emosi massa. Untuk mencegah kericuan melebar dan meluas, petugas PPK Kecamatan Cikarang Barat terpaksa menghentikan proses rekapitulasi penghitungan suara. Dari Bekasi, Jawa Barat, Suryo Daryono, TV One mengabarkan. Rapat pleno pembacaan perolehan suara di dalam gedung MNDM Timika, Papua Tengah berlangsung ricuh. Sejumlah calon legislatif dan saksi daerah pemilihan Tembagapura kecewa atas perubahan suara yang dinilai jauh berbeda dengan yang diperoleh saat pencoblosan 14 Februari lalu. Salah satunya caleg DPD RI atas nama Wilhelmus Pigai yang mengaku pada saat hari pencoblosan suaranya mencapai 3.325 suara, namun saat pleno berubah menjadi 325 suara. Kericuhan pun tak bisa dihindarkan setelah sejumlah anggota calon legislatif masuk di dalam gedung MNDM dan membuat kacau suasana pleno. Polisi yang berada di lokasi langsung melerai meminta masyarakat untuk tetap tenang agar rapat pleno dapat dilanjutkan. Tarif tol MBZ dan tol Jakarta Cikampek akan mengalami kenaikan pada 9 Maret 2024 mendatang. Namun kenaikan tarif tol tersebut menuai pro dan kontra dari pengguna jalan tol. Tarif tol akan mengalami kenaikan pada 9 Maret 2024 mendatang. Kenaikan tarif tol berlaku pada pukul 00 waktu Indonesia bagian Barat. Penyesuaian tarif akan berlaku di ruas tol MBZ dan tol Jakarta Cikampek, dan di mana tol ini dikelola oleh PT Jasa Marga Transjawa serta PT Jasa Marga Pengelola Jalan Layang MBZ. Kenaikan tarif itu sesuai dengan keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 250 tahun 2024 tentang penyesuaian tarif. Namun penyesuaian tarif tol tersebut menuai respon para pengguna jalan tol. Sebagian mengaku kenaikan tarif tol sangat memberatkan lantaran dalam setahun tarif tol sudah mengalami kenaikan sebanyak 3 kali. Sementara besaran penyesuaian tarif tol Jakarta Cikampek golongan 1 dari Rp20.000 menjadi Rp27.000, golongan 2 dan 3 dari Rp30.000 menjadi Rp45.000. Sementara golongan 4 dan 5 menjadi Rp54.000 yang semula Rp40.000. Ditreskrimum Polda Jawa Barat menggelar rekonstruksi pembunuhan berencana seorang wanita yang jasadnya ditemukan di Banjar pekan silam. Rekonstruksi digelar di kawasan Bukit Pelangi, Desa Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Polisi Polda Jawa Barat mengambil 7 lokasi di TKP untuk melakukan rekonstruksi pembunuhan wanita. Ada 24 adegan yang diperagakan langsung oleh 3 tersangka, DF, DA, dan RZ. Hingga akhirnya salah satu tersangka membunuh korbannya. Korban dihabisi di dalam mobil dengan cara dicekik dari belakang menggunakan ikat pinggang hingga tewas dan dibuang di daerah Banjar, Jawa Barat. Yaitu sesampainya mobil di TKP, Jalan Pelangi, mobil berhenti, tersangka didot turun dari mobil. Oke, lanjut adegan ke-5. Ya, pemirsa, kita ikuti dulu kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah salat maghrib pemirsa bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan apa kabar Indonesia malam hari ini. Status daerah khusus Ibu Kota Jakarta berakhir menjadi ramai dibicarakan. Meskipun peraturan tentang IKN telah ditetapkan, tentang IKN telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, status pindahnya ibu kota baru harus berdasarkan keputusan Presiden. Di tengah ramai isu politik pasca pemilihan presiden dan legislatif, serta kisruh perhitungan suara secara online Sirekap oleh KPU, publik dikejutkan dengan kabar penetapan status ibu kota negara yang katanya Jakarta tak lagi daerah khusus ibu kota. Jakarta dengan simbol monumen nasional yang berdiri tegak di depan Istana Presiden, itu pun sebentar lagi hanya kenangan. Bahkan hiruk-pikuk kemacetan di sejumlah ruas jalan ibu kota serta persoalan banjir yang menghantui masyarakat tak lagi dirasakan oleh masyarakat di ibu kota negara yang baru. Kehebohan penetapan berubahnya status daerah khusus ibu kota itu diawali dengan penafsiran yang kurang tepat atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara atau IKN. Bahkan hilangnya status daerah khusus ibu kota dari Jakarta sebelumnya disampaikan Ketua Badan Legislatif Balik DPR Supratman Andi Aktas. Ia mengatakan status DKI yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 itu sejak 15 Februari tidak lagi berlaku karena ketentuan Pasal 41 Undang-Undang IKN. Namun, Wakil Ketua Balik DPR RI Ahmad Baidowi meluruskan pernyataan Supratman itu. Ia mengatakan dalam pasal 41 Undang-Undang IKN ditegaskan, status DKI Jakarta hilang jika ada keputusan Presiden atau Kepres. Diputuskan di rapat paripurna, maka Balik akan melaksanakan tugasnya sebagaimana perintah dari paripurna, yakni akan membahas RUU DKJ. Karena kita tahu semua bahwa batas waktu RUU DKJ sebenarnya sudah lewat, bahwa harus diselesaikan 2 tahun sejak RUU Undang-Undang IKN disahkan 15 Februari kemarin. Tetapi secara de facto, secara de jure IKN belum pindah karena IKN ibu kota pindah ke IKN itu harus nunggu Kepres. Nah, Kepresnya belum ada. Khawatir isu Jakarta tak lagi menjadi daerah khusus ibu kota, gaduh di masyarakat. Istana pun angkat bicara melalui staf khusus Presiden bidang hukum Dini Purwono. Ia mengatakan status hukum ibu kota DKI Jakarta belum berakhir. Meskipun Presiden belum mengambil keputusan apapun tentang berpindahnya status ibu kota, Presiden dengan jajaran menteri di kabinetnya optimis menyelesaikan ibu kota baru yang segera rampung dan secara bertahap memindahkan fungsi-fungsi pemerintahan seperti aparatur sipil negara atau ASN. Ya, saya ke sini salah satunya untuk memastikan bahwa tower untuk ASN kita, untuk Hankam itu bisa selesai dengan tepat
waktu. Nanti di bulan Juli akan selesai 12 tower, kemudian September 21 berarti 33, ditambah November 14 berarti 47. Selesai kira-kira di akhir November. Sehingga pergeseran ASN ke sini, dari Hankam ke sini itu sudah bisa dimulai bulan Juli. Pelan-pelan, ini kerja masih jangka panjang, tapi harus dimulai. Dan hari ini kita telah topping off untuk menunjukkan bahwa gedung itu sudah hampir jadi, sudah setengah jadi. Ya, itu aja. Bahkan Presiden pun berencana menyelenggarakan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia ke-79 tahun di IKN, Provinsi Kalimantan Timur. Tim TV One mengabarkan. Usai jeda pemirsa, apa kabar Indonesia Malam tentu masih akan menemani Anda bersama dengan Putri Viola yang akan mengajak Anda untuk membahas kira-kira nama-nama siapa saja yang berpotensi untuk bersaing dengan Khofifah Indar Parawansa dalam Pilkada Provinsi Jawa Timur. Sesaat lagi. Belum usai proses penghitungan suara atau rekapitulasi Pilpres dan Legislatif di KPU, pembahasan pemilihan kepala daerah atau pilkada yang akan diselenggarakan di bulan November yang akan datang mulai ramai dibicarakan. Tak hanya bursa pilkada di DKI Jakarta yang ramai diperbincangkan, pilkada di Jawa Timur juga mulai memanas. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama NU, Khofifah Indar Parawansa, dan Ketua DPD Demokrat Jawa Timur, Emil Dardak, kemungkinan besar akan kembali menjadi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada Jatim 2024. Hal ini diawali dari pernyataan Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak yang menyatakan kesiapannya kembali berpasangan di pemilihan gubernur 2024. Pernyataan Khofifah ini disampaikan saat acara pamitan kepada para aparatur sipil negara (ASN) Sepemprov Jawa Timur di pertengahan Februari lalu. Selain kesediaan untuk maju di Pilkada Jatim, pasangan ini juga telah mendapatkan dukungan dari beberapa partai politik seperti PAN, Demokrat, Gerindra, dan Golkar. Tak hanya mendapat dukungan dari sejumlah parpol, manuver-manuver menggalang dukungan terus berjalan. Salah satunya pertemuan Emil dengan calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka beberapa waktu lalu di Balai Kota Solo. Dalam pertemuan disebut Emil meminta restu untuk kembali maju di Pilkada Jatim. Lantas, apakah Khofifah dan Emil kembali maju berpasangan di Pilkada Jatim? Lalu siapa nama potensial yang mampu menjadi rival Khofifah di Pilkada Jatim? Tim TV One mengabarkan. Pilkada memang baru berlangsung pada November 2024 mendatang, tapi genderang perangnya pelan-pelan sudah mulai ditabuh sejak sekarang. Sudah mulai kita dengarkan siapa saja calon-calon yang sangat potensial menyatakan diri, bahkan juga ini untuk bisa maju mencalonkan diri sebagai cagup ataupun juga cawagup. Nah, salah satunya memang provinsi yang begitu dilirik, ramai dibicarakan adalah Provinsi Jawa Timur. Seperti yang sudah sempat kami jelaskan tadi dalam kabar menarik bahwa Khofifah Indar Parawansa juga sudah menyatakan bahwa akan maju kembali mencalonkan diri kembali sebagai calon gubernur November mendatang. Kita akan lihat apakah kemudian masih berpasangan dengan Mas Emil Dardak. Kita juga akan hitung-hitungan di atas kertas bagaimana dukungan partai-partai politik ini, dan juga tentunya nanti kita akan lihat siapa yang berpotensi untuk bisa menggoyang hegemoni dari Khofifah Indar Parawansa ini. Siapa yang berpotensi kuat untuk bisa menyainginya. Sudah hadir di studio bersama saya pengamat politik Mas Adi Prayitno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Adi, gimana kabar? Selamat malam Putri. Baik, silakan duduk Mas Adi. Baik, dan juga sudah bergabung dari masing-masing partai politik yang akan mengikuti perbincangan ini secara daring. Sudah hadir dari PKB yaitu Pak Saiful Huda.
Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Huda. Malam, Mbak. Mas Baik. Adi. Ya, dan juga dari Jawa Timur ataupun juga PAN Jawa Timur nanti akan bergabung Bapak Ahmad Rizky Sadik dan juga dilanjutkan Pak Syarif Hasan selaku politisi senior dari Demokrat. Tapi yang pasti kita akan dengarkan Pak Huda terlebih dahulu. Pak Huda, bagaimana kemudian sikap PKB? Karena kan Jawa Timur kita tahu ini merupakan kandangnya PKB, suara PKB kuat di sana. Kalau Ibu Khofifah ini positif mencalonkan diri kembali, apakah PKB akan memberikan dukungan atau memang punya calon lain yang berpotensi kuat untuk bisa menyainginya? Ya, yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada semua warga di Jawa Timur karena PKB menjadi pemenang pada pemilu tahun ini, tepatnya 14 Februari yang lalu. Kami menang cukup signifikan di Jawa Timur, terus kemudian disusul oleh partai-partai yang relatif agak berjarak dengan kemenangan PKB. Tentu rasa syukur ini akan kita lanjutkan dengan kita menyiapkan hajatan Pilpres serentak yang akan digelar pada tanggal 27 November. Tentu sebagai sebuah tahapan akan dimulai, bahkan hari-hari ini kita tanpa kita sadari kita sudah memasuki tahapan pilkada. Tepatnya nanti bulan Agustus kita akan mendaftarkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Sampai hari ini, Mbak, perlu kami sampaikan bahwa kami berkomitmen untuk mengusung kader internal kami, termasuk nanti akan kita komunikasikan dengan kader eksternal yang terus digodok hari ini. Kita terus sedang mengkonsolidasikan Pilpres, pemilu pilkada ini, dan insya Allah pada waktunya nanti akan kami sampaikan beberapa sosok figur. Kemarin waktu kompres di DPP saya sampaikan pasca tanggal 20 Maret kami akan launching beberapa nama termasuk untuk calon gubernur Jawa Timur dan wakil gubernur Jawa Timur. Baik, sambil menantikan tentunya narasumber lainnya yang akan bergabung dan juga memberikan pandangannya, Mas Adi bagaimana melihatnya? Ibu Khofifah sudah pasti akan mencalonkan kembali. Kalau melihat sejauh ini siapa nama-nama kuat yang bisa menghadang, bisa menyaingi potensi yang begitu kuat dari Ibu Khofifah? Kalau bicara tentang Pilgub, saya kira variabelnya dua hal. Pertama adalah variabel partai politik, yang kedua adalah variabel figur. Harus diakui, sekalipun Khofifah punya nama besar, elektabilitas di atas rata-rata, mantan gubernur Jawa Timur, karena sempat jadi ada PJ di Jawa Timur karena masa jabatan Khofifah berakhir. Tapi ingat, kalau tak ada partai politik yang siap mengusung Khofifah, saya kira Khofifah nggak bisa maju. Tapi itu tadi, karena figur Khofifah ini memiliki elektabilitas di atas rata-rata, maka sangat mungkin partai-partai yang kelas menengah ke bawah pastinya akan memberikan dukungan politik kepada Khofifah. Ada dua partai yang sepertinya secara kasat mata ya, kita dengarkan beberapa waktu yang lalu telah memberikan dukungan politiknya kepada Khofifah. Pertama adalah PAN ya, yang kedua misalnya juga kalau tidak salah Gerindra sempat memberikan dukungan politiknya, dan mungkin Golkar ya. Ini tiga partai politik yang mungkin akan memberikan dukungan politiknya kepada Khofifah. Tapi ingat, dukungan itu kan diberikan kepada Khofifah di saat Khofifah memberikan dukungan politiknya kepada Prabowo Subianto yang dinilai itu bagian dari endorsement yang diberikan oleh Jokowi. Nanti ketika masa kampanye Pilgub ya secara nasional serentak dilaksanakan di seluruh Indonesia, bukan tidak mungkin dinamikanya akan berubah. Jadi partai-partai yang secara eksplisit sudah memberikan dan menyatakan dukungan politiknya kepada Khofifah, di kemudian hari dia kemudian akan melabuhkan ke pilihan politik yang lain. Siapa yang bisa menggaransi bahwa Gerindra itu akan tetap mendukung Khofifah? Itu belum tentu. Kenapa? Gerindra sebagai partai politik yang mungkin nanti akan menang di Pilpres dalam konteks Prabowo dan Gibran, bukan tidak mungkin ingin punya jagoan sendiri. Kalau Gerindra misalnya sebagai partai yang kemudian bisa mengorkestrasi karena punya presiden, dia akan melakukan konsolidasi politik dengan partai-partai yang lain. Dan siapa yang bisa menjamin bahwa Emil Dardak itu hanya diposisikan sebagai calon wakil? Bukan tidak mungkin dia akan naik kelas sebagai calon gubernur, yang sangat memungkinkan akan head to head dengan Khofifah. Apalagi Emil Dardak ini didukung oleh Demokrat yang saat ini dan kemungkinan besar di masa yang akan datang
di koalisinya Prabowo Gibran akan menjadi bagian dari kekuasaan politik pemerintah. Ini variabel-variabel yang menurut saya sampai saat ini cukup dinamis ya. Di tengah begitu banyak partai politik yang sedang menghitung seberapa kuat dukungan politiknya nanti di Jawa Timur khususnya, di sepanjang itu juga upaya-upaya memunculkan kader-kader yang dinilai potensial pasti akan terjadi. Tapi per hari ini memang ada dua nama besar yang menjulang ya, Hovifah dan Emil Dardak. Publik membayangkan kalau ini dipasang-pasangkan kembali sangat mungkin ini menjadi calon yang relatif kompetitif. Tapi ingat, kalau PKB dan PDIP misalnya menyatu, ini bukan sesuatu yang dianggap sepele. Ini dua kekuatan besar di Jawa Timur yang saya kira perolehan pileknya kemungkinan PKB nomor 1, nomor 2 adalah PDIP. Gabungan dua partai politik dari Islam dan nasionalis, tinggal cari figur yang menurut saya cukup capable diterima oleh warga Jawa Timur dan bisa menjadi penantang yang cukup serius. Jadi bagi saya dinamikanya masih cukup dinamis, tapi yang paling penting partai politik yang 3 besar di Jawa Timur akan juga menjadi penentu soal sebenarnya siapa kontestan yang akan maju di 2024 di Pilkada serentak ini. Apakah akan mendukung Hovifah ataukah misalnya dia akan menjadi lawan dari Hovifah. Itu yang saya kira dua hal yang harus dibaca secara jeli dari faktor kepartaian dan kedua adalah dari segi figur. Tapi kalau bicara figur ya saya kira tidak ada yang bisa membantah. Hovifah kemudian Emil adalah dua sosok yang sampai saat ini menjadi top dalam bursa calon gubernur di Jawa Timur. Tapi itu tadi pergerakan partai jangan pernah disepelekan karena di kemudian hari sangat mungkin ya mereka akan melakukan konsolidasi dan manuver-manuver politik yang tidak pernah dibaca sebelumnya. Menarik memang kalau tadi ulasan dari Mas Adi menanti kita bagaimana manuver-manuver dari partai-partai politik tersebut, apalagi Mas Adi katakan siapa yang bisa menjamin, siapa yang bisa menggaransi bahwa Gerindra tetap akan memberikan rekomendasinya untuk Hovifah. Tapi kan juga kita harus perlu ingat bahwa Hovifah memiliki jasa besar untuk bisa memenangkan pasangan Capres-Cawapres 02. Tapi nanti mungkin Mas Adi untuk bisa melihat bagaimana efek dari kontribusi maksimal Hovifah terhadap kemenangan dari pasangan Capres-Cawapres 02 ini, saya juga akan perkenalkan Anda terlebih dahulu dengan narasumber lainnya yang bergabung via daring, yaitu Ketua DPW PAN Jawa Timur, Bapak Ahmad Rizky Sadik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak. Selamat malam semuanya. Baik, nanti kita juga masih menanti kehadiran dari perwakilan Demokrat Pak Syarif Hasan. Tapi Pak Ahmad Rizky Sadik mungkin bisa dijelaskan kepada kita juga sejauh ini apa rekomendasi yang diberikan oleh PAN tentunya. Memang memberikan kepada Bu Hovifah tiket untuk bisa menuju pencalonan sebagai gubernur sendirian atau memang sepaket ini yang disetujui oleh PAN? Ya, saya kira sekarang itu kalau tadi disampaikan, saya agak sedikit tarik sedikit bahwa persoalan pilkada ini kan tidak linear dengan persoalan pilpres saya kira ya. Jadi saya kira kondisi hari ini kalau di Jawa Timur selalu petanya itu adalah peta antara PKB dan PDIP selalu berada pada posisi nomor 1 atau nomor 2 bergantian, dan nampaknya yang kali ini adalah PKB ada di posisi nomor 1. Jadi saya kira dan itu berada pada posisi yang dulu tidak mengusung Ibu Hovifah dan Emil Dardak. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan juga bahwa selain PAN yang sudah memberikan rekomendasi, dan saya kira juga tidak ada kaitan dengan persoalan Pilpres yang lalu, itu adalah selain PAN, itu Gerindra sudah memberikan, kemudian Demokrat sudah memberikan, Golkar sudah memberikan, tapi ini sifatnya kan rekomendasi. Rekomendasi ini tentu bergantung kepada siapa yang akan diajak. Jadi saya kira saya ingin sedikit memberikan penegasan terhadap apa yang disampaikan Mas Adi Prayitno tadi itu, bahwa memang dinamika ke depannya bergantung kepada posisi di nomor 2-nya gitu. Saya lagi melihat adalah seperti itu, karena Bu Hovifah ya tingkat akseptabilitasnya, kemudian tingkat popularitasnya maupun elektabilitasnya saya kira di atas rata-rata. Dan kita juga tidak tahu karena dua-duanya termasuk salah satu dua orang yang cukup aktif di dalam proses pemenangan di Pilpres TKN nasional Prabowo Gibran, kan bisa saja pada posisi, tentu ada hitung-hitungan lain kalau pada posisi penyusunan portfolio yang akan datang di dalam pemerintahan Prabowo Gibran, dua orang ini juga masuk di dalam bursa di dalam internal entah itu kementerian atau apapun juga yang ada di sana, tentu itu menjadi sesuatu yang akan lebih menarik lagi di tingkat Jawa Timur. Tapi kalau pada posisi hari ini dengan kondisi rekomendasi 4 parpol yang sudah merekomendasikan kepada Ibu Hovifah,
itu catatannya tentu berada pada posisi wakil gubernurnya siapa. Jadi Oke. itu yang mungkin nanti akan menjadi perbincangan lebih menarik ke depannya. Baik, saya mungkin juga bisa pertegas kembali dan juga minta konfirmasi dari Pak Ahmad Rizky. Artinya untuk bisa memberikan rekomendasi sepenuhnya ini tergantung siapa yang digandeng oleh Bu Khofifah. PAN akankah menyodorkan kadernya untuk bisa mendampingi Bu Khofifah? Ya tentu Pak Ketua Umum dalam penyampaian pada saat menyerahkan rekomendasi juga menyebutkan beberapa kader-kader terbaik PAN, dan kita juga punya kader kepala daerah yang sudah mengikuti kepala daerah di tingkat kabupaten kota selama 2 periode yang saya kira juga cukup potensial untuk juga digandeng. Tapi tentu ini kan pada akhirnya kan kita tidak ingin menjadi pemberat. Tentu wakil gubernur itu, calon wakil gubernur harusnya adalah sesuatu yang bisa menguatkan calon gubernur, dan dalam hal ini tentu pasangan Ibu Khofifah dan Mas Emil Dardak itu pada posisi Demokrat berharap pasangan ini ada. Tentu ini punya nilai tambah karena ini melanjutkan apa yang sudah dilaksanakan selama 5 tahun yang lalu. Tapi dinamika ke depan, seperti yang saya sampaikan, Ketua Umum PAN pada saat menyerahkan, ada wartawan bertanya, itu juga menyampaikan tentu wakilnya kita inginkan dari Partai Amanat Nasional. Dan ini partai yang lain juga pasti punya pikiran yang sama. Tapi pada akhirnya kan tentu harus akan diputuskan satu, maka rekomendasi yang kepada Ibu Gubernur itu Bu Khofifah itu akan menjadi sebuah surat keputusan setelah ada paketnya tentunya, dan ini berhubungan dengan jumlah kursi yang ada di parlemen di tingkat Provinsi Jawa Timur. Baik, dan berikutnya kita juga sudah bergabung dengan Bapak Syarif Hasan selaku politikus senior Demokrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Syarif Hasan. Selamat malam. Sehat semua. Sehat semua, Pak. Pak Saiful, Pak Rizky. Terima kasih. Malam, Pak. Baik. Malam. Pak Syarif, Udah lama nggak ketemu. Ya. bicara mengenai paket-paketan ini untuk di Pilkada Jawa Timur, Demokrat kembali akan mendukung pasangan Ibu Khofifah dan juga Mas Emil, atau malah berupaya untuk bisa mencongkat Mas Emil maju tingkatannya menuju Cagup Jawa Timur, Pak Syarif? Memang menarik sekali, Jawa Timur ini sangat menarik ya. Tadi sudah diulas oleh sahabat saya Pak Rizky dan Pak Saiful, memang sangat menarik. Lagi-lagi kita kan menginginkan pembangunan itu berkesinambungan, dan evaluasi yang kami lakukan selama 5 tahun terakhir ini menunjukkan bahwa existing ataupun prestasi incumbent ini, pasangan incumbent ini sangat bagus sekali, dan patut untuk menjadi contoh bahwa kalau memang kepemimpinan itu sangat bagus, dinamis, kemudian prestasinya bagus. Nah, apa salahnya kalau itu yang dipasangkan kembali dan diusung kembali. Maka berdasarkan analisa tersebut, Partai Demokrat sudah menetapkan bahwa dan memberikan rekomendasi bahwa insya Allah Ibu Khofifah akan dipasangkan dengan, mengusulkan untuk dipasangkan dengan Emil Dardak. Dan lagi-lagi kembali tentunya kami menyerahkan kepada Ibu Khofifah, mudah-mudahan ini bisa menjadi pertimbangan yang sangat strategis demi untuk kelanjutan pembangunan Jawa Timur. Dan tentunya kami juga akan tetap menghargai pandangan-pandangan dari partai-partai koalisi lainnya, dari PAN dan sebagainya. Dan tentunya ini kita menginginkan agar Jawa Timur akan semakin pesat pembangunannya, dan sumber daya manusianya juga akan semakin meningkat. Nah, tentunya itu bisa dirundingkan di antara koalisi, dan tentunya tidak salah kalau teman-teman dari koalisi lain juga menyodorkan nama, dan saya pikir bisa didudukkan di suatu meja bahwa mana yang terbaik di antara semuanya. Mereka semuanya adalah kader-kader bangsa dan negara yang sangat berkomitmen untuk membangunkan daerahnya masing-masing, dan tentunya akan ada kesepakatan di antara koalisi nanti, sekalipun Partai Demokrat memang sudah menentukan itu. Tetapi lagi-lagi karena ini adalah pilkada yang kita memerlukan satu kesamaan visi dan kesamaan misi ke depan, kesamaan bagaimana bisa bersharing, bagaimana agar bisa memenangkan pilkada. Tentunya kebersamaan ini patut menjadi pertimbangan utama di antara anggota-anggota partai koalisi. Kami tentunya
sangat-sangat terbuka untuk duduk bersama menentukan mana yang terbaik. Saya pikir itu, Mbak. Baik. Demokrat mengatakan memang setuju dengan paket tersebut tapi masih membuka ruang juga, masih bisa digoyang sepertinya kalau koalisi kemudian memberikan kesepakatan penawaran tertentu. Mas Adi, nanti bisa dijelaskan lebih lanjut, tapi setelah jeda berikut ini kami segera kembali saat lagi. Kita kembali ke perbincangan, Mas Adi, kalau dikatakan tadi oleh Pak Rizky, tentunya mungkin ini bisa menggambarkan partai-partai lain yang juga memberikan rekomendasi kepada Ibu Khofifah. Setuju dengan Ibu Khofifah maju menjadi calon gubernur Jawa Timur. Tapi untuk pasangannya, gandengannya, masing-masing partai juga berlomba-lomba untuk bisa menyorongkan kader terbaik masing-masing. Tapi kalau kita lihat bagaimana jasa Ibu Khofifah, bagaimana jasa Mas Emil Dardak, memenangkan capres-capres nomor 02, setidaknya ini versi sementara, membuat unggul pasangan 02 ini direkapitulasi sementara hasil KPU begitu. Kalau memang nanti sudah dilantik Pak Prabowo, restu dari Presiden pada saat nanti November pada saat pilkada juga begitu penting. Setidaknya partai-partai tersebut tentunya nanti ditentukan oleh siapa yang mendapatkan restu dari Presiden. Ya, saya kira memang itu tidak bisa dipungkiri bahwa endorsement dan dukungan dari Presiden terpilih nanti di 2024 itu dianggap sebagai instrumen penting untuk bisa diekspos sebagai bagian untuk memenangkan pertarungan di daerah, ya, terutama salah satunya di Jawa Timur. Khofifah menurut saya ketika mendeklarasikan diri sebagai orang yang kemudian mendukung Prabowo Subianto, tentu kalkulasi politiknya sudah dihitung betul. Mungkin ini dianggap sebagai entry point, semacam tiket bahwa kalau Khofifah ingin maju kembali di 2024, dia harus tanam saham politik kepada pihak yang potensial menang di 2024, yaitu Prabowo dan Gibran. Oleh karena itu, sekalipun Khofifah misalnya per hari ini tidak punya partai, bukan tidak mungkin karena kerja-kerja politik, investasi politiknya yang diberikan untuk memenangkan Prabowo dan Gibran justru akan menjadi insentif yang akan didapatkan Khofifah kalau maju kembali di 2024 nanti. Itu pertama, ya. Yang kedua, seakan-akan di Pilkada Jatim ini pilgubnya sudah selesai karena Khofifah dan Emil ini bertarung kembali, keberlanjutan, sustainability, dan tidak ada lawan-lawan yang relatively punya nama besar untuk menyaingi. Itu kan yang muncul belakangan ini, apalagi misalnya ada 4 partai politik yang siap mengusung, ada Golkar di situ, ada Gerindra di situ, ada PAN di situ, dan di situ juga ada Partai Demokrat. Bagi saya ini kan baru awalan dan permulaan, dan bagi saya tak ada yang bisa menjamin bahwa 4 partai ini akan terus solid sampai di bulan November nanti, ketika pilkada serentak dilaksanakan secara nasional, salah satunya di Jawa Timur. Yang ingin saya katakan adalah ke depan pasti akan muncul nama-nama yang relatifly potensial akan menjadi penantang. Di luar itu, jangan-jangan kalau ada yang menggoda Emil Dardak untuk berhadapan-hadapan dengan Bu Khofifah dan dukungan itu juga muncul dari berbagai partai dan kuat, bukan tidak mungkin. Emil juga akan mencoba untuk naik kelas dan realistis. Bahwa Khofifah pun bisa dilawan, tentu dengan kekuatan politik yang terukur. Ataupun misalnya ke depan akan muncul nama-nama yang punya figur di mana penetrasi dan kekuatan politiknya bisa mengikis dan potensial bisa mengalahkan Bu Khofifah. Jangan dikira PKB misalnya kalau nanti ditetapkan sebagai partai pemenang pileg di Jawa Timur, bukan tidak mungkin punya intensi untuk memajukan kader terbaik mereka. Ketua DPW Jawa Timur misalnya, Gus Halim, yang sekarang Menteri Desa, mungkin di-endorse waktu-waktu. Beliau ini adalah tokoh NU penting dan saat ini adalah menteri, namanya sudah mulai disebut-sebut di Jawa Timur, yang potensial juga akan didorong, karena PKB ini suaranya hampir 20%. Ini yang saya kira memang ke depan bahwa peta politiknya masih dinamis. Dan jangan disimplifikasi bahwa Jawa Timur sudah selesai dan hanya Khofifah dan Emil yang akan mengeksekusi dan menyelesaikan segala-galanya. Di samping itu, jauh-jauh hari kan juga sudah muncul nama-nama seperti Eri Cahyadi yang wali kota Surabaya, namanya disebut sebagai sosok yang potensial akan diusung oleh PDIP mungkin, atau partai-partai lain yang tertarik untuk menjagokan dia untuk bertanding. Bahkan bupati di kampung saya itu di Sumeneb namanya Ahmad Fauzi juga di survei-survei yang dilakukan oleh kawan-kawan di Jawa Timur muncul sebagai sosok yang mungkin diekspos, ya, sebagai bagian orang yang ingin berkompetisi. Itu artinya apa? Memang kalau membaca peta politik per hari ini, Khofifah dan Emil nyaris tak ada lawan tanding. Tapi itu tadi nanti ketika semua menjelang pendaftaran ke KPU, terutama KPUD untuk pendaftaran sebagai calon kepala daerah, maka sepanjang itu juga nanti akan semua berubah, terutama untuk kepentingan politik masing-masing. Bagi PKB misalnya, sebagai partai yang paling dominan di Jawa Timur, kalau kemudian ikut-ikutan mendukung Khofifah dan Emil, apa yang kemudian membuat PKB harus mendukung? Kalau kemudian tiba-tiba punya klausul lain PKB, ingin punya kader tersendiri, maju, bergabung dengan partai yang lain, bersama dengan PDIP misalnya,
bukan tidak mungkin akan menjadi satu kontestasi politik yang menurut saya cukup menarik di 2024. Hovifah memang nyaris tak ada lawan tanding sama Emil, tapi peta politik masih cair dan masih dinamis, dan apapun masih bisa terjadi. Pernyataan abang kita dari PAN DPW Jatim ini kan menembuskan, ini kan hanya sebatas rekomendasi omongan, belum secara tertulis. Apapun di kemudian hari bisa berubah di kemudian hari. Atau jangan-jangan Gerindra juga punya jagoan nanti. Yang saya kira karena memang menyangkut Jawa Timur sebagai wilayah yang luas dan dianggap sebagai backbone dari salah satu figur yang sangat mungkin akan dia jumping sebagai calon tokoh dan pemimpin di masa yang akan datang, Putri. Jadi bagi saya pertarungan Jawa Timur ini adalah pertarungan yang tidak mungkin siapapun yang akan maju nantinya itu menang dengan cara mudah. Pasti jalanan yang ditempuh akan cukup berliku dan mendaki. Ramai, ini adalah wilayah yang padat penduduk, jumlah pemilihnya besar, dan siapapun yang menang jadi gubernur, pastinya dia menjadi darling yang akan dikaitkan dengan proses dan suksesi kepemimpinan Indonesia di masa yang akan datang. Saya kira di situ poinnya. Baik, Pak Syarif, silakan diberikan tanggapan tadi yang dikatakan oleh Mas Adi Praetno. Bukannya tidak mungkin loh, kalau ada yang mendukung, memberikan support yang penuh kepada Mas Emil, kemudian Mas Emil ini juga akan naik tingkat begitu dari Demokrat sendiri. Ya, saya pikir itu bentuk apresiasi atas kepemimpinan Emil Dardak ya. Jadi pandangan-pandangan dari masyarakat, pengamat tentunya kita berikan apresiasi yang tinggi. Justru kalau ada yang mengendorse bahwa itu lebih baik di posisi nomor 1 ya tentu itu merupakan salah satu kelebihan yang dimiliki Emil Dardak. Tetapi lagi-lagi Emil Dardak ini kan masih muda dan salah satu kader kami yang cukup baik dan memiliki karir yang cukup cemerlang ke depan. Saya pikir kami untuk saat ini masih berpikir bahwa mungkin akan sebaiknya masih tetap di posisi nomor 2 karena beliau kan masih sangat muda dan dengan pengalaman nanti 10 tahun menjadi wakil gubernur, tentunya dia akan semakin matang kalau menjadi suatu saat apa yang dikatakan oleh Mas Adi itu bisa terrealisir, dan itu akan lebih memudahkan jalan menuju ke nomor 1 dan seterusnya. Nah, saya juga yakin bahwa tidak tertutup kemungkinan dalam waktu yang relatif tidak terlalu lama, Emil Dardak juga akan memiliki suatu jejak untuk bagaimana untuk step ahead kepada karir yang lebih besar di tingkat nasional misalkan. Sehingga lagi-lagi kami berpikiran saat ini, kami memberikan rekomendasi bahwa sebaiknya posisi incumbent sekarang, yaitu Hovifah nomor 1 dan Emil Dardak nomor 2, ini adalah pasangan yang sangat serasi dan sangat memiliki integritas dan kompetensi yang sangat tinggi untuk melanjutkan pembangunan di Indonesia, khususnya di Jawa Timur. Nah, kalau dari lagi-lagi saya mengatakan ini kan politik, bentuk kebersamaan, komitmen bersama, tentunya pertimbangan-pertimbangan dari teman-teman koalisi juga menjadi salah satu hal yang masukan yang baik buat kita didiskusikan ke depan dengan satu tujuan adalah demi untuk meningkatkan pembangunan khususnya di Jawa Timur. Nah, lagi-lagi saya mengatakan karena ini adalah politik, art of approaching dan sebagainya, ya saya pikir kami sangat terbuka untuk bersama-sama untuk menentukan siapa yang merekomendasikan, karena kembali lagi kita hanya sekedar merekomendasikan. Keputusan ada kepada nomor 1, dialah yang akan bersanding untuk maju ke pilkada. Jadi tentunya majority kita serahkan kepada nomor 1, tetapi rekomendasi bisa dari koalisi dan bisa dari Partai Demokrat dan sebagainya. Saya pikir itu ya, harapan kita, mudah-mudahan Jawa Timur ini bisa menjadi salah satu barometer bagaimana pilkada itu dilakukan secara demokratis dan akan melahirkan pemimpin yang betul-betul berkualitas. Ya, baik Pak Syarif.
Ya, seperti kata Mas Adi tadi, terlalu dini kalau bisa kita mengatakan pada saat ini pertarungan sudah selesai. Ibu Khofifah kemudian juga Mas Emil menjadi paling kuat untuk bisa merajai di Pilkada November mendatang. Terlalu cepat kita mengatakannya. Sosok dari PKB kemudian digadang-gadang bisa menjadi salah satu penantang yang kuat, begitu Pak Huda. Tapi Pak Huda, apakah tidak gentar PKB ini? Karena kalau kita lihat kefiguran, ketokohan Ibu Khofifah cukup kuat. Apalagi kemudian ketika Ibu Khofifah menjadi salah satu tim ses ataupun juga tim sukses dari cawapres nomor 02 di Jawa Timur, apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan oleh Ibu Khofifah juga cukup berarti di sana, cukup sukses di sana, Pak Huda. Ya tentu Mbak Khofifah untuk maju lagi di Pilgub bulan November, bebannya tidak ringan karena beliau incumbent hari ini, dan publik mencatat apa yang sudah dilakukan oleh Mbak Khofifah 5 tahun terakhir ini sama Mas Emil Dardak. Nah tentu semestinya kalau misalnya puas terhadap kebijakan Mbak Khofifah, semestinya linear dengan kemenangan partai-partai pengusung yang selama ini menjadi bagian yang mengusung Mbak Khofifah dan Mas Emil Dardak. Tapi fakta di lapangan berbalikan dari itu semuanya. Jadi sekali lagi tantangan Mbak Khofifah sebagai incumbent sangat berbeda dinamikanya nanti pada bulan November. Yang kedua, saya sebenarnya tidak ingin menyebut beberapa nama, walaupun tadi Mas Adi sudah memulai ya. Ada Pak Halim, Gus Halim, ada juga tokoh perempuan yang kira-kira levelnya sama dengan Mbak Khofifah yang sedang kita siapkan juga. Jadi kalau warga Jatim suka terhadap kepemimpinan perempuan, PKB juga menyiapkan sosok kepemimpinan perempuan. Saya tidak perlu sebut namanya dulu saya kira, tapi rakyat dan masyarakat Jawa Timur cukup mengenal sosok ini, dan saya kira akan menjadi kompetitor yang cukup luar biasa bagi Mbak Khofifah sebagai incumbent. Dan 5 tahun ini saya kira masyarakat Jawa Timur bisa merasakan apa ya prestasi yang sudah diberikan oleh Mbak Khofifah. Jadi yang isu yang lain saya kira kami kebetulan juga sempat ngusung Mbak Khofifah. Kebetulan waktu itu gagal melawan Pak Dekarwo dengan Mas Saiful waktu. Kami juga sempat mengusung Mas Saiful Yusuf sebagai calon gubernur waktu itu. Nah, saya kira kita sudah pernah merasakan dua-duanya, mengusung Mbak Khofifah, sudah pernah mengusung sosok yang lain yang menjadi rivalnya Mbak Khofifah juga pernah gitu. Jadi pada konteks ini saya kira PKB punya pengalaman kalah dan menang, dan ini akan menjadi bekal kami pada bulan November yang akan datang, dan kami pastikan dengan membangun koalisi yang kuat kita akan memenangkan pilgub di Jawa Timur. Dan kami pastikan Mbak bahwa PKB akan mengusung calon gubernur dan wakil gubernur di luar pasangan Mbak Khofifah dan misalnya kalau nanti jadinya Mas Emil misalnya begitu. Oke, baik. Nah tentu ini sedang kami godok. Sekali lagi kami akan sampaikan ini pasca tanggal 20 Maret setelah KPU mengumumkan siapa yang jadi presiden, wakil presiden, siapa pemenang pileg dalam pemilu legislatif tahun 2024 ini. Baik, ini menarik. Nanti Pak Rizky juga bisa berikan pandangannya setelah jeda. Mas Adi juga, apalagi kalau tadi Pak Huda sudah mengatakan, kami punya kok tokoh yang juga cukup kuat, karakternya cukup dicintai, ada juga tokoh wanita, begitu kan, yang mungkin bisa diterima oleh masyarakat Jawa Timur. Sebenarnya menurut Mas Adi, sosok seperti apa yang dicari oleh masyarakat Jawa Timur? Apakah kemudian latar belakang NU ini masih menjadi pedoman kuat? Tapi nanti Mas Adi setelah jeda kami segera kembali saat lagi. Tadi kita sudah mendengarkan keterangan dari Pak Syarif Hasan, bagaimana kemudian komitmennya dari Demokrat ini untuk tetap mengusung pasangan ini, Ibu Khofifah dan juga Mas Emil Dardak. Tadi Pak Huda juga sudah menjelaskan, untuk cagup ke depannya PKB ini sudah memastikan sudah menyiapkan kader yang mungkin nanti akan diumumkan setelah 20 Maret siapa yang berpotensi kuat untuk bisa menjadi pesaing yang luar biasa bagi Ibu Khofifah. Tapi untuk pasangannya tidak tertutup kemungkinan, bahkan tadi Pak Huda menyebut mungkin juga bisa gandeng Mas Emil Dardak. Nah, Pak Rizky, melihat apa yang disampaikan oleh masing-masing perwakilan partai ini, celah apa yang dinantikan oleh PAN tentunya untuk bisa membuat manuvernya? Ya makanya dari pembicaraan dari awal sampai akhir itu yang cocok dengan judul ini siapa lawan kuat
Bu Hovifah ini cuma Mas Saiful Huda aja tadi statementnya itu yang paling menjadi pemantik buat diskusi yang lain. Saya juga ingin menyampaikan bahwa kaitan Pilgub Jawa Timur ini saya yakin tidak terlepas dari pengaruh juga pilkada-pilkada di tingkat kabupaten kota. Artinya pembicaraan lintas partai ini pasti ada sambungannya juga dengan pembicaraan di tingkat kabupaten kota. Nah, di Pilgub Jawa Timur saya kira hari ini tadi saya ingin sedikit koreksi, yang kita serahkan bukan ucapan lisan Mas Adi tapi sudah berbentuk tulisan. Jadi sudah keputusan rekomendasi itu jelas kepada Ibu Hovifah, hanya memang belum ada wakilnya. Nah, ini bicaranya masalah seperti itu. Nah, ini kan juga kita membuka ruang. Kalau tadi Mas Saiful Huda mengatakan akan memunculkan satu calon tersendiri di luar Bu Hovifah, kita juga belum tahu apakah partai-partai lain, entah itu PDIP, karena juga banyak kader-kader PDIP yang sekarang menjadi kepala daerah yang cukup sukses di daerahnya masing-masing, bisa saja itu disandingkan dengan Ibu Hovifah. Begitu juga dengan PKB, walaupun misalnya sekarang sudah ada statement seperti itu, dalam waktu yang berjalan seperti Mas Adi sampaikan, kalau belum SK-nya diserahkan kepada KPU maka mungkin aja itu semua berubah. Ini hal-hal seperti ini memang yang saya ingin sampaikan, memang ya, situasinya memang melihat bahwa hari ini Bu Hovifah cukup kuat. Bu Hovifah itu salah satu magnet yang mungkin seluruh partai politik sedang mencermati kalau menyodorkan lawan politiknya ataupun lawan di dalam perhelatan yang akan datang, tentu dihitung dengan masa, tapi itu saya yakin tidak akan melepaskan kepentingan diskusi-diskusi ataupun pembicaraan politik lintas partai yang melibatkan seluruh kabupaten kota yang ada 38. Ini pasti utak-atiknya akan berhubungan dengan persoalan itu, dan ini menjadi sangat menarik. Itu yang saya kira tidak bisa dilepaskan, yang saya kira itu akan menjadi satu kesatuan yang saling beriringan. Dan lagi-lagi saya ingin sampaikan, saya nggak tahu apakah Bu Hovifah, apakah Mas Emil Dardak dengan keaktifannya di dalam proses Pilpres yang lalu itu juga punya peran dan dihitung oleh baik itu Prabowo maupun Gibran di dalam proses rekrutmen kementerian yang akan datang. Ini juga akan merubah konstelasi yang ada di Jawa Timur. Jadi banyak hal yang memang masih akan kita bicarakan, tapi saya meyakini Jawa Timur selalu seksi dengan jumlah yang 30 juta lebih pemilihnya dan juga provinsi terbesar nomor 2 di Indonesia. Ini akan menjadi sangat seksi sekali, dan linearitas antara mayoritas adalah komunitas ataupun warga Nahdien, dan tentu tokoh-tokoh Nahdien, Bu Hovifah tokoh Nahdien, nanti Gus Halim juga tokoh Nahdien, belum masih banyak lagi tokoh-tokoh Nahdien yang lain yang mungkin akan menjadi epicentrum terhadap proses diskusi politik di antara lintas partai. Jadi saya mau menambahkan, walaupun PKB akan memunculkan calon baru, tapi saya yakin itu tidak akan terlepas dari pembicaraan-pembicaraan antar elit-elit partai berkaitan dengan pilkada kabupaten kota yang juga dijalankan secara serentak, dan ini akan punya efek terhadap proses politik di tahun 2024 di November nanti. Saya kira itu, Mbak. Baik, bicara mengenai tokoh-tokoh Nahdien, tokoh dengan background atau belakang NU, apakah kemudian masih menjadi sebuah pedoman yang kuat bagi warga di Jawa Timur untuk bisa memilih tokoh-tokoh tersebut? Nanti Mas Adi bisa berikan pandangannya, sosok apa sebenarnya yang dinanti dicari oleh warga Jawa Timur, tapi setelah jeda berikut ini. Langsung saja Mas Adi, apa sih yang dinanti ditunggu dicari oleh masyarakat Jawa Timur ini? Apakah kemudian background latar belakang, faktor ke-NU-an masih menjadi sebuah yang dicari yang begitu kuat, yang begitu khas, yang dinantikan oleh warga Jawa Timur? Ya, kalau ditanya ke warga Jawa Timur secara umum ya soal siapa calon gubernur dan wakil gubernur yang mereka akan pilih, mereka idolakan, mereka suka, ya tentu adalah gubernur dan wakil gubernur yang dianggap mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Apa? Misalnya akses terhadap dunia kerja, akses terhadap pendidikan semakin mudah, kesehatan, dan bisa mengurangi kemiskinan. Nah, baru kemudian ada faktor yang keempat atau kelima yang menurut saya juga penting, ya memang harus terafiliasi dengan NU. Itu yang kemudian menjelaskan kenapa sepanjang Pilgub di Jawa Timur pasti ada variabel-variabel yang bersinggungan dengan NU. Ketika Pak Dekarwo misalnya maju yang kedua kalinya, kan wakilnya adalah Gus Ipul yang dianggap sebagai representasi dari politik kaum Nahdien. Ataupun ketika Bu Hovifah maju, wakilnya adalah Emil Dardak yang dianggap sebagai representasi politik dari kelompok nasionalis karena Emil Dardak adalah Demokrat. Jadi irisan-irisan ini sebenarnya akan tetap berlaku di 2024. Tinggal dipilih misalnya siapa yang calon gubernurnya. Kalau dia bukan NU, maka wakilnya dari NU.
Jadi langgam dan fatsun politiknya per hari ini itu dalam benak pemilih di Jawa Timur belum berubah, Putri. Secara total belum berubah. Tapi overall bagi saya, calon gubernur dan wakil gubernur yang diinginkan oleh warga di Jawa Timur, saya kebetulan orang Jawa Timur, Madura di sebelah sana, memang berharap betul bahwa soal problem tentang kemiskinan, problem tentang akses terhadap pekerjaan itu adalah potret di mana keinginan pemilih itu paling utama. Itu nggak peduli mau NU, mau tidak NU, apapun judulnya, itu adalah problem yang kemudian masuk listing yang saya kira harus menjadi prioritas. Saya salah Mas Adi, tapi kalau kita lihat pada saat Pilpres kemarin, calon yang memiliki latar belakang NU malah suaranya kalah dengan 02 di Jawa Timur. Kalau bagi saya ada pengecualian, NU di Pilpres kan terbelah banyak. Ada yang ke Muhaimin Iskandar dan Anies banyak, kemudian ada yang ke Prabowo Gibran juga banyak, ada yang ke Ganjar dan Mahfud juga banyak. Jadi fragmentasinya memang cukup terbelah secara ekstrim di 2024. Tapi dalam Pilgub memang ada kecenderungan kalau ada tokoh dan figur sentral NU itu kemudian relatif dianggap sebagai representasi. Kenapa misalnya Hovifah relatif memenangkan pertarungan misalnya di Pilgub Jatim beberapa waktu yang lalu? Karena Bu Hovifah prosesnya panjang ya, penetrasi dan dukungan politiknya di kalangan Nahdlin juga cukup luar biasa, Putri. Meski pada setting bersamaan ada tokoh NU lain, tapi representasi politiknya tidak terlampau kentara. Oleh karena itu bagi saya, siapapun yang maju, NU dan tidak NU, ini pasti menjadi variabel penting yang pasti diperhitungkan. Tapi di atas segala-galanya, kalau ada tokoh non-NU, dia populer, diterima, daya akseptabilitasnya tinggi, termasuk dia disukai, bukan tidak mungkin akan dimunculkan, tinggal cari wakilnya dari kalangan NU. Jadi nasionalis, NU dan nasionalis, ini adalah irisan dalam beberapa pilgub yang menurut saya di Jawa Timur seringkali masih memunculkan calon yang kuat dan selalu menang dalam pertandingan. Baik, terakhir juga kesempatan kepada para narasumber lainnya, 3 narasumber lainnya untuk memberikan pernyataan penutup dari Pak Syarif Hasan terlebih dahulu. Silakan Pak. Ya, terima kasih Mbak Putri. Tentunya siapapun yang akan didukung oleh rakyat Jawa Timur, tentunya yang paling penting adalah bagaimana agar rakyat di Jawa Timur itu bisa sejahtera. Kemungkinan saya setuju ya, menyangkut masalah kemiskinan, ya kemiskinan dan pengangguran itu adalah 2 isu yang sentral, dan dengan demikian itu akan menjadi salah satu pertimbangan kuat untuk menentukan pilihan ke depan. Nah, lagi-lagi juga hal yang lain, kalau itu bisa dapat meningkat, maka tentu income per kapita rakyat Jawa Timur itu akan semakin meningkat, dan itulah yang menjadi fokus sebenarnya yang diharapkan oleh rakyat Jawa Timur. Nah, adapun faktor pendorongnya, faktor penguatnya, yaitu mudah-mudahan ya ini sudah terbukti bahwa Hovifah yang dari NU punya historis kedekatannya dan merupakan juga kader dari NU, saya pikir itu juga sangat menentukan ke depan, dan itu adalah harapan rakyat Jawa Timur. Nah, penetrasinya adalah ada Emil Dardak yang sudah pengalaman 5 tahun menjadi wakil gubernur, dan kelihatannya juga prestasinya sangat bagus, dan kami melihat sangat cocok dengan gubernur. Maka tentu ini ada merupakan pasangan yang sangat didambakan oleh rakyat Jawa Timur. Mudah-mudahan yang terbaik untuk bangsa dan rakyat Jawa Timur. Kita harapkan itu. Oke, Pak Rizky, silakan Pak Rizky. Ya, karena ini penutup, saya ingin sampaikan bahwa apa yang disampaikan Ketua Umum di dalam penyerahan rekomendasi kepada Ibu Gubernur itu final, dan itu sudah jelas disampaikan bahwa sebelum pemilu 2024 Februari kita sudah menyerahkan rekomendasi kepada calon Gubernur Jawa Timur periode berikutnya untuk 2 periode kepada Ibu Hovifah Indar Parawansa. Nah, tentu komunikasi antar partai-partai yang nantinya akan mengusung itu berkaitan dengan wakil gubernurnya. Ini lagi-lagi akan disampaikan kepada calon gubernur, tentunya dengan Ibu Hovifah mana yang paling nyaman beliau, tapi tentu ada strategi-strategi bagaimana memenangkan pasangan yang akan datang. Bahwa PAN mengusung calon di dalam calon wakil gubernur yang akan kita sodorkan pasti, dan itu sudah disampaikan juga oleh Pak Zulkifli Hasan di dalam proses acara itu di depan partai-partai politik pada saat itu. Dan ini tentu kajiannya tidak akan berhenti, seperti saya sampaikan ini ada kaitannya dengan pilkada di tingkat kabupaten kota, komunikasi lintas partai, dan saya kok merasa bahwa ini
insya Allah tidak berhubungan juga dengan proses konstelasi pilpres yang lalu, tapi ini akan menjadi sebuah epicentrum baru pembicaraan lintas partai, karena dominasi yang ada di dalam Jawa Timur ini tidak sama persis dengan apa yang terjadi di tingkat nasional. Di sini saya sudah sampaikan awal bahwa PKB, PDIP merupakan partai dominan, merupakan komunitas yang sangat kuat ada di Jawa Timur. Saya kira juga akan mewarnai proses politik di tingkat lokal di Jawa Timur, tapi sekali lagi semuanya bergantung kepada proses pilkada yang secara serentak dilaksanakan bersama dengan kabupaten kota Jawa Timur. Penegasan saya cuma itu, insya Allah PAN istiqomah, tidak akan kemana-mana. Kita mendukung Ibu Hovifah Indar Parawansa pada periode yang akan datang. Selanjutnya yang terakhir yang sudah menyiapkan calon kuat yang akan menantang Ibu Hovifah, Pak Huda, silakan penutup singkat, Pak Huda, silakan. Ya, PKB memastikan akan berkompetisi dalam Pilgub, mengusung kader terbaik kita, baik kader internal maupun eksternal. Tadi disebut ada beberapa nama, ada Gus Salim, ada sebagian Gus yang lain juga, termasuk kita juga menyiapkan kader perempuan. Kelihatannya warga Jawa Timur lagi suka kepemimpinan perempuan. Kita akan siapkan kader perempuan untuk berkompetisi bersama-sama, sekaligus akan membangun koalisi terbaik untuk memenangkan Pilgub di Jawa Timur. Salah satu kader perempuan itu inisialnya salah satunya dimulai dari huruf I. Huruf I, huruf pertama, huruf keduanya apa, Pak? Gak dikasih bocoran aja, Pak, langsung, Pak. Kita akan sampaikan setelah tanggal 20. Hanya saya itu, tahu saya itu. Baik, sekali lagi terima kasih untuk Pak narasumber, Mas Adi, terima kasih Pak Huda, terima kasih yang sudah ngajak tebak-tebakan kita tadi, Pak Rizky, terima kasih, Pak Syarif Hasan juga terima kasih. Semuanya kita akan terus tunggu petanya seperti apa, manuver dari partai-partai politik dan begitu cair untuk bisa menuju ke Pilkada Jawa Timur November mendatang. Ken Ana akan menemani Anda saat lagi. Ya, betul sekali Putri Viola dan pemirsa, jangan kemana-mana karena saya dan Apa Kabar Indonesia Malam tentunya akan menemani Anda pemirsa, akan menghadirkan informasi soal beton girder flyover yang ambruk dan menimpa kereta api Babaranjang di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, diduga akibat gagal menyalip, seorang pemotor tewas terlindas truk bermuatan pasir di Jalan Cegaraya, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan. Kejadian kecelakaan itu terekam kamera pengawas pada saat motor menyalip mobil truk. Beginilah rekaman CCTV milik toko, di mana peristiwa bermula saat pemotor melaju dari arah Pondok Betung menuju Ceker, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan. Korban berusaha menyalip dari sisi kiri truk pasir yang berada di depannya. Namun naas, diduga kurang konsentrasi, motor menyenggol bak truk hingga hilang kendali dan akhirnya terjatuh. Korban pun masuk ke bawah truk dan langsung tewas di lokasi kejadian. Petugas yang tiba di lokasi segera melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi mata. Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang guna kepentingan otopsi. Sementara itu, sopir beserta truk dibawa ke unit Lantas Polsek Pondok Aren untuk penyelidikan lebih lanjut. Menghindari mobil angkutan umum yang mogok, pesepeda tewas dihantam truk ekspedisi. Seorang pesepeda tewas dengan sejumlah luka parah di badan dan kepalanya akibat tertabrak truk di Jalan Raya Bogor, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Menurut warga sekitar, korban yang merupakan seorang pria lansia itu sedang melintas dari arah Bogor menuju Jakarta. Saat itu, korban menghindari mobil angkutan umum yang mogok di depannya. Pada saat bersamaan melintas sebuah truk ekspedisi yang diduga hilang kendali hingga menabrak sepeda yang dikendarai oleh korban. Usai melakukan proses evakuasi di lokasi kejadian, petugas langsung membawa jasad korban ke Rumah Sakit Bayangkara Bogor, Jawa Barat. Sementara sopir ekspedisi bersama kendaraannya dibawa ke unit Laka Polres Metro Depok untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Kecelakaan maut terjadi di jalur Pantura, Tuban, Jawa Timur. Sebuah bus terlibat kecelakaan dengan truk tronton saat hendak menyalip kendaraan di depannya. Akibatnya 4 orang mengalami luka-luka dan 1 orang meninggal di lokasi kejadian. Kecelakaan maut terjadi di jalur Pantura, tepatnya di Desa Purworejo, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sebuah bus jurusan Surabaya-Semarang ringsek setelah terlibat kecelakaan dengan truk tronton muatan semen. Bus dari arah Surabaya menuju Semarang dan bermuatan 3 penumpang berusaha menyalip truk trailer di depannya dengan kecepatan tinggi. Dari arah berlawanan melaju sebuah truk tronton. Tabrakan pun tak dapat terhindarkan. Usai menabrak truk tronton, bus oleng ke kiri dan menabrak truk trailer yang melaju searah di depannya. Akibatnya bus oleng dan masuk ke dalam parit. Akibat kejadian ini, seorang penumpang bus tewas di lokasi kejadian. Sementara 2 penumpang bus beserta sopir bus dan truk mengalami luka-luka. Ya Allah, gosong ya Allah, ya Allah. Beton girder flyover ambruk dan menimpa kereta api Babaranjang di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Dari informasi awal diketahui peristiwa kecelakaan kerja pada pembangunan flyover Bantayan ini terjadi sekitar pukul 11 siang tadi. Beton girder yang dipasang di flyover ambruk dan menimpa kereta batubara rangkaian panjang atau Babaranjang tanpa muatan yang tengah melintas di bawahnya. Sebanyak 9 orang pekerja proyek terluka akibat insiden ini dan dikabarkan 1 orang diantaranya meninggal dunia. Pekerja yang terluka dibawa ke Rumah Sakit Muara Enim. Dua maling motor babak belur dihajar massa di Jalan Tipar Cakung, Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara pagi tadi. Kedua pelaku dihakimi setelah aksinya menggasak sepeda motor dipergoki warga setempat. Dalam rekaman video amatir memperlihatkan 2 pelaku maling motor babak belur dihajar massa. Usai aksinya dipergoki oleh warga sekitar, bahkan salah satu pelaku tampak pingsan dan tergeletak di jalanan. Awalnya, kedua pelaku hendak menggasak sebuah sepeda motor milik penghuni kontrakan. Namun, usai berhasil membobol motor curiannya yang pertama, pelaku kemudian kembali lagi untuk menggasak sepeda motor lainnya. Hingga kemudian aksi pelaku diketahui warga dan kabur melarikan diri. Beruntung, para pelaku berhasil ditangkap setelah pelariannya dihadang oleh sejumlah anak sekolah. Selanjutnya, kedua pelaku dibawa ke Mapolsek Cilincing, Jakarta Utara. Posisinya di mana, Bang? Tahan, Bang, sebentar, tahan. Jamret ponsel beraksi di Magelang, Jawa Tengah. Rekaman CCTV memperlihatkan saat korban, ibu rumah tangga bernama Retnawati, tengah menggunakan ponselnya di pinggir jalan, menunggu anaknya pulang sekolah, tepatnya di depan Balai Desa Donorojo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Seorang pria dengan gelagat mencurigakan berada di dekatnya mengamati situasi. Pria tersebut kemudian merampas ponsel korban. Korban berusaha mengejar, namun karena pelaku mengancam, korban akhirnya mengurungkan niatnya. Korban telah melaporkan kasus ini ke polisi. Aksi komplotan pencuri modus kempes ban di Cianjur, Jawa Barat terekam kamera pengawas saat menjalankan aksinya di sebuah SPBU. Para pelaku memanfaatkan situasi saat pengendara mobil sedang lengah. Beginilah rekaman kamera pengawas saat merekam aksi 2 komplotan pencuri yang sedang menjalankan aksinya di sebuah SPBU di Jalan Raya Cianjur, Bandung yang terjadi pada Selasa siang. Awalnya, kedua pelaku membuntuti mobil yang akan mengisi bahan bakar di sebuah SPBU. Ketika melihat ban depan mobil kempes, tiba-tiba dari sebelah kiri mobil datang.
seorang pria langsung membuka pintu dan mengambil barang berharga yang berada di dalamnya. Atas kejadian ini, pemilik mobil mengalami kerugian hingga 20 juta rupiah dan sudah melaporkan kepada pihak kepolisian Cianjur. Di Treskrimum Polda Jawa Barat menggelar rekonstruksi pembunuhan berencana seorang wanita yang jasadnya ditemukan di Banjar pekan silam. Rekonstruksi digelar di kawasan Bukit Pelangi, Desa Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Polisi Polda Jawa Barat mengambil 7 lokasi di TKP untuk melakukan rekonstruksi pembunuhan wanita. Ada 24 adegan yang diperagakan langsung oleh 3 tersangka DF, DA, dan RZ. Hingga akhirnya salah satu tersangka membunuh korbannya. Korban dihabisi di dalam mobil dengan cara dicekik dari belakang menggunakan ikat pinggang hingga tewas dan dibuang di daerah Banjar, Jawa Barat. Tim SAR akhirnya berhasil mengevakuasi 4 korban tewas di dalam sumur sedalam 15 meter di Cianjur, Jawa Barat. Selama lebih dari 5 jam, tim SAR melakukan evakuasi 4 korban tewas di dalam sumur akibat gas beracun di Kampung Panahegan, Desa Gasol, Kecamatan Cugenang, Cianjur, Jawa Barat. Petugas sempat mengalami kendala disebabkan air sumur yang semakin meninggi dan masih adanya gas beracun di dalam sumur. Untuk menghindari jatuh korban lagi, sumur maut tersebut ditutup dan dipasang garis polisi. Awas itu kamera. Ratusan warga di Rangkas Bitung, Lebak, Banten rela antre berjam-jam untuk mendapatkan sembako murah. Warga yang sebagian besar ibu-ibu di Rangkas Bitung, Lebak, Banten rela antre sejak pagi tadi untuk mendapatkan giliran pembelian beras murah yang digelar pemerintah daerah bekerja sama dengan Bulog di depan pendopo Kabupaten Lebak. Panitia membandrol beras per 5 kilogramnya dengan harga Rp53.000. Selain menjual beras, gerakan pangan murah ini juga dijual sejumlah bahan pokok dengan harga lebih murah dibandingkan dengan harga pasaran. Jelang Ramadan, harga pangan di Pangandaran melambung tinggi. Ratusan warga mengantri membeli sembako murah. Antrian warga mengular sejak Kamis pagi di halaman kantor Desa Cibenda, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Warga berburu sejumlah komoditas pangan seperti beras, minyak goreng, dan telur, serta sayuran. Warga menyebut pasar murah yang digelar oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Kelautan Perikanan tersebut harganya lebih murah dibandingkan di pasar umum. Rencananya pasar murah ini akan digelar selama beberapa hari di lokasi yang berbeda. Unjuk rasa ratusan warga di Cirebon, Jawa Barat yang menuntut kepala desanya mundur dari jabatan berlangsung ricuh. Aksi saling dorong warga dan petugas kepolisian mewarnai unjuk rasa di Desa Surakarta, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon, Kamis siang. Warga yang mencoba merangsek masuk ke balai desa dihadang petugas. Beruntung, kericuhan dapat mereda setelah aparat kepolisian membolehkan warga masuk ke halaman balai desa. Warga mendesak kepala desanya untuk mundur dari jabatan karena diduga melakukan korupsi dan pungli administrasi TKI dan lainnya.
Diduga karena sakit hati, seorang mahasiswi di Gorontalo menjadi korban teror oleh sang mantan kekasih dengan mengirimkan ratusan paket fiktif cash on delivery atau COD. Sinar Dahlia, seorang mahasiswi yang menempuh pendidikan di salah satu perguruan tinggi yang ada di Gorontalo, dihadapkan dengan ancaman dari sang mantan kekasih hingga mentalnya terganggu. Korban diteror oleh sang mantan kekasih dengan mengirimkan ratusan paket fiktif COD atas nama Sinar Dahlia. Hingga saat ini pelaku telah mengirimkan kurang lebih 400 paket fiktif yang dikirimkan ke alamat korban. Tak main-main, pelaku mengirimkan paket barang berupa sepeda motor, kulkas, hingga barang-barang dengan harga yang mahal kepada korban. Diduga motif pelaku melakukan hal itu karena sakit hati kepada korban dan berniat membuat korban merasa stres. Nah, ini ancaman-ancaman melalui teman-teman sampai dosennya, barang-barang COD yang dikirim belum ada. Nah, ini ancaman-ancaman melalui teman-teman sampai dosennya, barang-barang COD yang dikirim. Informasi tersebut pemirsa mengakhiri kebersamaan kita di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Putri. Betul sekali kan, dan tentunya setelah jeda pemirsa Anda bisa menyaksikan dua sisi yang kali ini membahas dan juga menyoroti masalah pengajian yang kembali dibubarkan oleh Ormas. Kami akan kembali lagi esok hadir ke hadapan Anda pukul 18 waktu Indonesia Barat. Saya Putri Viola. Saya Ken Ana dan teman-teman yang bertugas pamit. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa. Sebelum beraktivitas, jangan lupa persiapkan seluruh peralatan yang perlu dibawa. Salah satunya air mineral untuk memenuhi kecukupan cairan tubuh untuk dapat menjaga produktivitas kita. Di setiap perjalanan ke kantor, aku nggak pernah lupa air mineral di dalam tas aku. Dengan kemasan terproteksi seperti ini, aku nggak usah khawatir karena ini higienis dan bebas dari pemalsuan. Le Mineral dilengkapi dengan 3 proteksi berlapis, segel di kemasan tutupnya, ring pengaman, dan botol yang keras sebelum dibuka. Le Mineral rasanya lebih segar karena mengandung mineral esensial, jadi jangan lupa minum Le Mineral setiap hari. Rasanya nggak bikin enak. Baru saja menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, didukung oleh Prenagen, Le Mineral.